Berikutnya kita persilakan Bapak yang di samping saya, tapi carakannya pakai bahasa Arab saya keliling. Keliling pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Nah ini menarik juga. Beliau ini sebenarnya mantan polisi, pernah aktif di operasi Rencong Aceh, Ustaz ya? Sadar Rencong. Nah, kemudian beberapa lagi berjuang di Perlak sama Sofian sama Isa Daud dan segala macam. Tapi bisa terlibat juga dalam gerakan ekstremisme ini. Barangkali biar lebih cepat, waktunya 20 menit kan? Dan gerakan bahasa Arabnya silakan diterjemahkan. Kami berserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang saya hormati para mahasiswa dan juga pada para sesepuh, orang tua, para asatidz di sini semuanya yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan pembahasan yang akan panjang lebar, saya akan mempersingkat waktu langsung saja. Yang pertama, saya mulai pertemuan kita kali ini dengan surat Al-Kahfi 103. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina 'amala alladzi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna 'anhum bisinusuna. Katakan ya Muhammad, tahukah kamu orang yang ahsaru amala, orang yang paling merugi amalannya? Alladzi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalannya di kehidupan dunia. Wahum yastabuna anhum yusinu sun'at, tapi dia telah menyangkanya telah berbuat sebaik-baiknya. Ayat ini ditanya oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia mengatakan, ya abadi, apakah ayat ini berkaitan dengan orang-orang Harurah? Harurah itu sebuah kampung atau desa di dekat Najaf yang sekarang hari ini di Kufah. Itu menjadi sebuah kaidah aminah, menjadi sebuah basis bagi kelompok Harurah atau disebut dengan Haruriyah yang memberontak kepada Jamaatul Muslimin, yaitu khilafahnya Ali bin Abi Thalib. Tidak, ayat ini turun di Mekah, termasuk ayat Makkiyah, tetapi khitab ayat ini bisa kepada siapa saja. Makanya untuk itu Ibnu Katsir menyandingkan ayat. Ini salah satu metode Ibnu Katsir menafsirkan ayat dengan ayat, yaitu di surat Al-Ghafir dikatakan amilatun nasibah taslan naran hamiyah. Capek, lelah, letih dia hidup di dunia, tetapi endingnya, ujung-ujungnya dia masuk ke neraka. Oleh karena itu ayat ini dikaitkan dengan, digambarkan kepada seorang pastor atau seorang rahib dari Yahudi dan Nasrani yang dia tidak kawin, tidak nikah, tapi karena dia tidak beriman kepada Islam, kepada Nabi Muhammad, menyebabkan dia masuk neraka. Kemudian Ali bin Abi Thalib dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan bahwa ayat ini persis apa yang digambarkan keadaannya pada orang Harurah, yaitu orang-orang Khawarij. Inilah yang disebut oleh banyak ulama, ya, adanya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bermujahadah, tapi dia menjadi kilabuna, menjadi anjing-anjing neraka, menjadi orang yang tidak diterima amalannya, tapi dia sudah sangat ikhlas. Ini gambaran kita di dunia. Yudi keluar dari PNS, saya keluar dari kepolisian, saya berdinas 13 tahun, bergabung dalam kelompok-kelompok seperti ini, Kopar Kafir, mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sependapat dengan kita. Tapi kita merasa nyaman, kita merasa bahwa ini adalah jalan yang terbaik untuk mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu
Ikhlas enggak? Ikhlas. Orang berani mati, ya kan? Kita berani mati untuk sesuatu yang dengan membunuh kita sepertinya menikmati, menjadi orang-orang psikopat. Nah, kemudian ya, gerakan ini ulama sering mengatakan bahwa mutasyadidun, orang-orang ekstrim itu selalu berbanding lurus dengan kepentingan musuh-musuh Islam. Ini hati-hati. Tadi Ahyudi sudah mengatakan bahwa sikap ekstrim ini bertentangan dengan fitrah kita sebagai manusia. Karena sejatinya agama itu adalah ad-dini yusrun lan yushaddad dina ahad illa ghalabahu. Agama ini mudah sejatinya. Dan sekali-kali tidak akan. Ya. Siapapun di antara kalian, di antara antum semua di sini yang bersikap ekstrim, yushaddad dina dalam agama illa ghalabahu, kecuali dia akan dikalahkan. Kenapa? Bertentangan dengan fitrah kita sebagai manusia. Karena al-masyaqqatu tajlibu taysir, kalau dalam kaidah fikih begitu. Dalam Islam itu setiap kesulitan pasti ada apa? Pasti ada kemudahan. Betul nggak? Contoh misalnya kita dalam keadaan safar. Saya safar dari Aceh dari Jakarta ke Aceh. Kalau Imam Syafi'i lebih dari 3 hari, boleh nggak saya menjamak sholat dan mengqashar sholat? Boleh kan? Atau puasa kita di siang hari, kita kelelahan, kita bekerja atau kita dalam perjalanan yang jauh, dan itu merupakan masyaqqah yang berat. Agama memberikan kemudahan. Tetapi kita orang yang sangat perfeksionis, orang yang suka dengan sesuatu yang berat-berat, sesuatu yang sebetulnya manusia tak mampu, kita suka dengan yang kayak gitu. Jadi kita suka sikap-sikap ekstrem itu menjadi sebuah penyakit. Sementara agama ini memberikan banyak kemudahan buat kita semua. Ini. Nah, akhirnya anak-anak muda zaman masih kuat, zaman dahulu, dia berhasil digalang oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang marah kepada Utsman. Akhirnya dia mentahan, memotivasi anak-anak muda ini, yang akhirnya Utsman dihalalkan darahnya. Coba baca sejarah tentang Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu terbunuh oleh anak-anak muda yang baru tumbuh jenggot. Ya, dengan sikap ekstrimnya, dia menuduh bahwa Utsman, antum tidak ikut perang Badar, antum juga tidak ikut perang Uhud, antum tidak ikut bai'atul ridwan, dan antum juga tidak ittiba kepada sunnah. Karena ketika kamu di Mekah, kamu tidak menjamak dan mengqashar sholat, dan itu tidak ittiba kepada sunnah Rasul. Itu orang. Padahal Utsman tidak ikut perang Badar, dia beralasan bahwa dia disuruh oleh Rasulullah untuk menjaga anaknya yang juga merupakan putri daripada Nabi. Demikian juga pada setelah itu Islam meninggal perang Uhud, dia juga disuruh menjaga, dan dia tidak ikut bai'atul ridwan karena dia diutus oleh Nabi untuk kepada orang-orang Quraisy untuk mengadakan negosiasi. Dan
di situ kemarin juga itu sebulan yang lalu di Masjid Raudhah terbunuh 335 orang jamaah masjid sedang sholat Jumat itu ditembaki. Apa yang dikatakan oleh mereka? Ya, salah satu anggota Al-Qaeda menyadap daripada percakapan HT yang kita kepada orang ISIS. Dikatakan bahwa hadhihi ghazwatul mubarakah qatla salah satu min al-khamsin syahawatu murtad wa ubadul kubur. Ini istilah-istilah yang perlu kita akrab dengan kata seperti ini. Dia apa? Itu masjid punyanya yang dibina oleh Ikhwanul Muslimin. Ya, dianggap sebagai masjid atau dianggap sebagai kuil oleh orang-orang ISIS, orang takfir ini, bahwa itu adalah syahawatul murtad. Syahawatul murtad itu artinya kebangkitan kemurtadan. Orang-orang murtad yang memusuhi pemahaman takfir, dan itu musuh buat dia. Lalu yang kedua adalah ubadul kubur. Dia penyembah kuburan. Kenapa? Karena nggak mengkafirkan penyembah kuburan. Ini sangat bahaya. Maka kemudian mereka selalu dari mana pemikiran ini sebetulnya? Asalnya dari mana? Yang pertama, permasalahan ini adalah banyak familiar ya dengan gerakan dakwah Najidiyah. Kalau orang-orang Aceh itu orang Wahabi namanya. Di Aceh Muda orang Wahabi namanya. Mohon maaf di sini. Kadang kita suka latah mengatakan mengkonsekuensikan setiap gerakan tajdid itu adalah Wahabi. Ini salah. Wahabi itu kita dulu ini Wahabi asli, Pak. 4 pemikirannya masalah Wahabi ini. Dan ini menjadi sumber pintu masuk daripada pemahaman takfir. Yang pertama adalah masalah uzur bil jahil. Apa itu uzur bil jahil? Uzur bil jahil sebenarnya masuk pada ranah fikih. Seseorang dibebani taklif syariat, kapan orang itu bisa dihitung salah atau tidak, itu masuk bab tentang uzur. Uzur itu kata maaf atau sebuah alasan orang ini bisa dihukum atau tidak. Uzur bil jahil artinya orang ini bodoh, tidak pernah mendapatkan pendidikan agama, ketika dia mengeluarkan sebuah statement atau perkataan atau kalam dan itu mengandung mukafir atau doa mukafir, maka perlu dilihat ini uzur tidak, diuzur tidak ini. Itu masalah fikih. Tetapi diklaim oleh orang-orang Wahabi ini sebagai persoalan usuliyah, perkara-perkara akidah, padahal maksudnya perkara fikih. Nah, yang paling terbaru di kalangan kita adalah masalah demokrasi. Dengan bahwa demokrasi ini adalah masalah ya, adalah merupakan adil agama. Karena dia telah menyaingi Allah dalam membuat sebuah hukum. Tadi ada anggota DPRD, dia membuat undang-undang, membuat perda, membuat ini. Dianggap itu adalah menyelisih daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hukmu ilalillah, karena hukum itu hanya milik Allah. Dia beralasan kayak begitu. Nah, penganut kita ada pilkada dan sebagainya, itu adalah pilkada, itu adalah demokrasi. Berarti agama orang Indonesia ini agama demokrasi. Dia beralasan dengan seperti itu. Akhirnya dia kafir karena semua orang yang mencoblos-coblos tanpa rincian. Terus ngambilnya dari mana? Ya ini dari kaul-kaul dan fatwanya jadinya. Ya. Kenapa dia butuh itu? Karena waktu itu ya, dakwah Najd ini tidak pernah memerangi kafir asli. Itu yang pertama. Antum baca sejarah Muhammad bin Abdul Wahab, dia tidak pernah memerangi kafir asli. Tapi dia justru memerangi 4 madzhab yang ada di Hijaz dan di Najd. Di Hijaz dan di Najd. Dan persoalan waktu itu baru masalah kuburan, Pak. Ada kebiasaan kaum muslimin yang melakukan istighosa, memberikan penghargaan kepada si Maidana begitu jasa besarnya kepada Islam dan umat dan dakwah. Kemudian terjadilah ziarah. Kemudian memang ada penyimpangan, tapi tidak banyak. Tapi itu dituduh sebagai ini telah berbuat syirik. Nah, kaul dan fatwa ini dipakailah di copy paste oleh generasi sekarang untuk menghukumi negara yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Kaulnya sih sebetulnya persoalan kuburan, Pak. Tapi yang dipakai masalah kuburan ini untuk menghukumi dan mengkafirkan kaum muslimin. Maka sebetulnya orang-orang itu bertanggung jawab. Tapi sekarang sudah ditutupi fakta ini. Nah, yang kedua adalah masalah takfir muayyan. Takfir muayyan itu lawan daripada takfir mutlak atau takfir am. Misalnya begini, barang fatwa berfatwa, para ulama berfatwa, barang siapa yang mengatakan begini atau barang siapa yang mengaku Nabi dari Nabi Muhammad SAW, berarti dia kafir. Barang siapa yang menyiapkan Natal begini maksudnya dia akan kafir. Ini takfir am.
Adapun ketika ada sebuah kasus yang mulai menuju kepada itu, menuju kepada sebuah oknum orang, maka itu disebut kafir ain atau kafir muayyan. Nah, masalahnya adalah saya Sofyan Sauri, Yudhijul Fahri tidak mau mengkafirkan TNI dan Polri misalnya. Maka saya dituduh Sofyan dan Yudi tidak mau mengkafirkan TNI Polri, berarti antum kafir dengan kaidah yang dikenal man lam yukafir au syakka fi kufri fa huwa kafir. Barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu tentang kekafirannya, berarti dia kafir. Padahal ini kaidah Ahlus Sunnah, Pak, ditujukan kepada kafirnya misalnya yang terdapat dalam nas. Contoh misalnya Yahudi Nasrani. Atau kafirnya Firaun. Inna fir'auna wa hamana wa junudahu ma kanu khatiin. Sesungguhnya Fir'aun, Haman dan bala tentaranya adalah orang-orang yang sama. Atau peristiwa Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, dikatakan kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawa wal baghdau abadan hatta tu'minuna billahi wahdah. Kami kafirkan kalian, kami menyembah patung. Dan mulai saat ini antara kami dengan kalian al-adawa wal baghdau abadan, terdapat permusuhan dan kebencian selama-lamanya hatta tu'minuna billahi wahdah, sampai kalian hanya beriman kepada Allah. Artinya apa? Sampai kalian menegakkan syariat Islam. Inilah yang disebut dalam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah, bahwa salah satu asal Quran kedua adalah haitsu intalaka min ayatin nuzulatil kafir wa ja'aluha fil muslimin. Di mana ayat-ayat yang seharusnya kitabnya pada orang-orang kafir dia gunakan untuk menghantami kaum muslimin. Ini curangnya, manipulasinya mereka ini. Ini ayat kitabnya buat orang-orang kafir, tapi dipakai untuk kafir-kafir kaum muslimin yang tidak sependapat dengan dia, yang tidak berbaikat kepada khilafahnya, yang tidak sependapat dengan teologi takfir yang mereka bangun. Ini. Nah, ini beberapa, sehingga kami dengan pemahaman-pemahaman itu, saya dengan Yudi dulunya di penjara, kita melihat, ya kita bergaul dengan mereka bukan sehari dua hari, sebulan dua bulan, bertahun-tahun kita di penjara. Saya kena vonis 10 tahun, Yudi Fahri kena 9 tahun. Ya, kita satu penjara dari Polda Aceh dibawa lagi ke Makobrimob, pindahin lagi ke di LBC Bintang Yudi sampai ke Baru. Itu bergaul dengan kelompok-kelompok yang anak-anak ini. Apa yang mereka lakukan? Pemahaman takfir ini. Sampai kemudian yang pertama, mereka tidak mau sholat di masjid karena menganggap bahwa masjidnya adalah masjid Fir'aun. Nah, jangan aneh. Maka ini menjadi sebuah instrumen buat kita, instrumen yang penting. Ada aktivis, ini jamaah, gimana sih cara menandai tanda-tandanya orang-orang seperti ini, Ustaz? Gampang aja sebetulnya. Kalau ada orang berjenggot, celana cungkrang, kayak saya ini berjenggot, kemudian istri saya bercadar, tapi saya nggak pernah sholat di masjid. Ini bisa dicurigai. Jangan orang zaman tabligh dipersekusi nanti, takfir kayak Ustaz Sofyan dikatakan, atau orang salafi hari ini misalnya, kita nggak bisa mengeneralisir seperti itu. Siapa yang berjenggot, anak cungkrang, istri bercadar, gitu. Tapi tanda ini aneh ini. Ini aktivis, aku aktivis, jenggot lebat, celana cungkrang, tapi nggak mau sholat di masjid. Kenapa? Masjidnya masjid Fir'aun, imamnya nggak jelas, akidahnya dia berakidah Asy'ariyah, atau imamnya salah satu pengurus partai Aceh kah, atau partai keadilan kah, partai Islam kah, pokoknya partai ini nggak mau. Nah, ini tanda-tanda nih Pak, bisa jadi indikasi buat kita bahwa ini perlu kita ini kan. Yang kedua, mereka banyak melakukan pernikahan tanpa wali. Ini buat anak-anak perempuan, anak-anak gadis. Ya. Anak-anak ini kan suka yang namanya tamayus. Ya. Ini tampil beda, dia butuh identitas. Betul. Kadang nggak disukai oleh banyak orang, para daya tunggu daya ini, sama para aktivis anak-anak muda ini. Karena kadang karena saking alimnya dia masalah ilmu, misalnya saya tanya masalah rokok. Ustaz, apa hukumnya rokok? Ini kalau biasanya aktivis yang baru sehari 2 hari ikut daurah, ya, dia mengatakan rokok haram. Betul nggak? Bagaimana hukumnya musik? Haram. Tapi kalau tanya sama temanku,
biar melihat perbedaan itu tidak sakit hati, nggak perang. Ini karena saya Yudi keluar dari kepolisian, keluar dari STPDN karena baper kita, bawa perasaan terus. Wah ini beda sama kita, mas saya. Ini dia ngomong rokok, dia bilang makruh, padahal itu haram. Berarti dia telah mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Berarti dia kafir. Ya enggak? Jangan sampai antum menghalalkan rokok, padahal rokok itu haram. Akhirnya mau kafir. Nah, permasalahannya adalah kalau di NU, di Muhammadiyah, di Persis itu ada lembaga kaji, ada lembaga hisba yang dia bisa mengkomparasi menggali hukum-hukum Islam, bisa menentukan ini boleh tidak boleh. Dia itu ada madhab yang dia sudah paten dan sudah matang. Tetapi karena kita karena minimnya ulama, kita sok tahu baru sehari 2 hari ikut daurah, kita sudah opak kafir ini boleh tidak boleh. Gimana hukumnya togut? Polisi tentara. Saya itu sandara, saya nggak berani. Nggak jelas. Ausyaka fi kufrihi fa huwa kafir. Kalau anda ragu-ragu dengan kekafirannya, itu kafir. Terus seperti ini sampai kapan gitu. Nah inilah yang membuat saya tidak bicara. Ini aneh ini. Ya. Mereka nikah tanpa wali. Padahal saya pernah disuruh Ustaz, antum nikahin si Fulan dan Fulan. Oke, walinya mana? Maaf Ustaz, orang tuanya PNS. Loh, kenapa dengan PNS? Kan maka murtad kafir sih. Itu dengan Pancasila dan sebagainya. Oh, oke lah kalau bapaknya memang murtad. Oke. Islam menghargai kekerabatan, betul. Kalau nggak ada bapaknya siapa? Saudaranya, atau kakeknya, atau siapa lagi? Terus, nggak usah sama semua mereka. Akhirnya apa? Nikah tanpa wali, dan ini sangat banyak. Ya, mereka pernikahan di kuliahan di Jakarta terpapar dengan pemahaman takfir, ya kan? Dia baru ikut daurah 3 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kemudian dia keluar seakan-akan dia sudah yang paling benar, sudah mempunyai pengkapil surga. Bisa bayangkan rusaknya pemikiran ini. Akhirnya dia lagi, bapak saya karena PNS, bapak saya TNI Polri, dia nikah tanpa wali dan sebagainya. Tadi terjadi. Nah ini yang terakhir, apa sih solusinya? Pertama, Syekh Atiyahul Alibi di dalam bukunya Jawab Soal, dia mengatakan bahwa salah satu solusi menghadapi orang-orang seperti ini adalah pertama adalah atamasaku bil imani jumlan, yaitu berpegang teguh kepada keimanan yang global. Dan ini mengambil sebuah perkataan seorang tokoh Mu'tazilah yang tersesat, tergelincir, lalu dia bertaubat dan dia mengatakan, saya sekarang beriman seperti berimannya nenek-nenek di Naisabur. Naisabur itu negeri Iran, di kampung. Atau bahasa kita, saya beriman seperti nenek-nenek yang ada di taksi sana lah, yang dia cuma percaya bahwa rukun iman itu ada berapa? Ada 6 rukun Islam, ada berapa? Ada, udah cukup, masuk surga. Nggak usah antum terjebur atau masuk ke dalam persoalan-persoalan yang ta'amuk, ya, persoalan-persoalan yang pelik, dakik, dalam, yang justru banyak orang tergelincir di sana. Ini kita dulu baca, antum belajar tauhid, belajar nawaqidul iman, tidak. Pembatal-pembatal keislaman atau pembatal keimanan. Antum tahu nggak syarat-syarat syahadat itu apa? Syarat-syarat ini. Kalau nggak tahu, seakan-akan kita kafir, seakan-akan kita dosa. Kenapa? Kita kalau orang Jakarta bilang sotoy. Sotoy itu sok tahu. Padahal ini ulama aja, ini masalah-masalah rincian. Ya, ulama nggak gegabah menentukan ini boleh, ini tidak boleh. Makanya ulama terhadap perkara-perkara yang sifatnya istihadiyah, dia mengatakan bahwa yukada wa altu yukada. Saya menyampaikannya demikian, saya berpendapat demikian. Ya mungkin orang lain ada kebenaran, ya, bisa jadi pendapat saya benar, dia pendapat dia salah, tapi bisa jadi dia pendapat dia mengandung kebenaran. Dan Syafi'i kalau tidak memastikan bahwa kita pendapat kita yang paling benar. Ini satu, berpegang kepada keimanan yang global. Jadi jangan, kalau kita belum punya ilmu alat, ya nggak mengetahui tentang usul fikih, qawaid fikih, kita sok-sok bicara ini boleh tidak boleh. Kita nggak punya ilmu hadis, ya, mustalah hadis, tidak memahami ilmu alatnya, tapi kita bisa tekstual di dalam membaca athar-athar dan nas-nas, ya. Kemudian kita menghubungi orang dengan seperti itu, padahal dia nggak tahu asbab wurudnya
Dan yang terakhir adalah at-tadabaru anisyarihi, yaitu memperdalam dan mengenali makrifat tentang keburukan pemahaman ini. Dan kita bicara dari tadi, saya dari pertama sampai sekarang ini itu berbicara tentang keburukan pemahaman ini. Dan itu menjadi daya imunitas buat kita semua untuk tidak lagi kena, ya, tidak lagi kena pemikiran-pemikiran seperti ini. Dan mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.